Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah Afrika yang asing bagiku, aku hanyalah seorang TKW, sampai suatu hari, majikanku memaksaku menikah dengannya. Bukan karena cinta, tapi demi memenuhi nafsu dan ambisinya yang tak terbayangkan. Dan dari sanalah, hidupku berubah selamanya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Namaku Anissa. Selama 2 tahun terakhir, hidupku hanya berputar di dalam rumah besar ini. Dinding-dinding tinggi yang dingin menjadi saksi bisu setiap tetes keringat yang kupersembahkan. Majikanku, Tuan Patrick Adama, adalah pengusaha properti ternama di seluruh Ghana. Sosoknya tinggi, kekar, berkulit hitam legam sepekat arang, dengan tatapan setajam elang. Ia jarang berbicara. Jikapun memberi perintah, singkat saja, dengan suara berat dan dalam yang bergema di lorong rumah seperti guntur di kejauhan. Aku takut padanya, dan rasa itu juga dirasakan semua pelayan lain. Kami kerap berbisik menyebutnya The Shadow, sang bayangan, karena kehadirannya lebih sering terasa daripada terlihat. Ia hidup di dunianya sendiri, dunia yang penuh kerja, kekuasaan, dan kesunyian yang mencekam. Suatu sore, saat aku tengah menyetrika kemeja-kemejanya yang mahal, ponselku bergetar. Getaran itu seolah merobek ketenangan soreku. Suara kakak laki-lakiku di ujung telepon terdengar panik. "Nisa, Bapak masuk rumah sakit lagi. Jantungnya, dokter bilang harus segera dioperasi. Biayanya besar sekali, ratusan juta. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Sawah pun sudah tergadai." Dunia seperti runtuh menimpaku. Nafasku tercekat. Tabunganku bahkan tak sampai 1/10 dari jumlah itu. Wajah Bapak yang tua namun selalu tersenyum terbayang jelas di mataku. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Tidak bisa. Malam itu, dengan lutut gemetar, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Tuan Patrick. Pintu yang tak pernah disentuh pelayan manapun di luar jam makan malam. "Ada apa?" Suaranya dalam. Aku menunduk. "Maaf, Tuan, saya butuh bantuan. Ayah saya di Indonesia harus dioperasi. Saya memohon pinjaman uang." Dengan suara bergetar, aku menceritakan segalanya, menahan air mata sekuat tenaga. Tuan Patrick hanya diam, mendengarkan tanpa ekspresi. Wajahnya seteguh patung kayu jati. Saat aku selesai, keheningan pekat menyelimuti ruangan. Aku sudah bersiap ditolak, bahkan diusir. Namun yang keluar dari mulutnya adalah, "Berapa yang kau butuhkan?" Kusebutkan jumlah yang terdengar mustahil. Ia tidak tampak terkejut, hanya menatapku lama, seakan menelanjangi seluruh isi jiwaku. "Aku bisa memberimu uang itu. Bahkan lebih. Aku akan menanggung seluruh biaya pengobatan ayahmu sampai sembuh, dan melunasi semua utang keluargamu." Secercah harapan mekar di dadaku. Aku hampir berlutut berterima kasih, sampai kalimat berikutnya membuat dunia membeku. "Tapi, dengan satu syarat, menikahlah denganku." Kata menikah terdengar asing sekaligus mengerikan. Aku mencari tanda ia bercanda, tapi tatapannya dingin dan sungguh-sungguh. "Tapi, Tuan, kenapa saya? Saya hanya pelayan," ucapku gugup. "Aku butuh istri," jawabnya datar. "Seorang istri yang akan memberiku keturunan. Dalam adat suku saya, seorang pemimpin harus memiliki istri untuk mengukuhkan posisi. Aku tak punya waktu untuk pacaran atau urusan cinta. Ini transaksi, Anissa. Kau selamatkan keluargamu, aku dapat ahli waris." Darahku serasa membeku. Bagi pria ini, pernikahan hanyalah kesepakatan dagang. Ia tidak melihatku sebagai wanita, melainkan rahim yang bisa disewa demi kelangsungan dinastinya. Saya tidak bisa," jawabku pelan. "Pikirkan baik-baik. Pilihan ada di tanganmu, nyawa ayahmu, atau kebebasanmu yang semu itu. Beri aku jawaban besok pagi," katanya sebelum mengakhiri pembicaraan. Malam itu aku tidak tidur.
Air mataku membasahi bantal di kamar sempitku. Dalam benakku, kutimbang nyawa bapak dengan masa depanku. Bayangan Tuan Patrick yang besar dan mengintimidasi menghantuiku. Bisikan para pelayan tentang hasratnya yang besar, yang tak pernah tersalurkan, menggema di kepalaku. Pagi datang. Dengan mata sembab dan hati yang remuk, aku berkata, "Saya setuju, Tuan." Sekejap, ia menelpon seseorang. Dalam hitungan jam, sejumlah uang besar masuk ke rekening kakakku. Nyawa bapak terselamatkan, dan hidupku pun terjual. Seminggu kemudian, kami menikah di sebuah upacara sederhana di kantor catatan sipil, hanya dihadiri pengacaranya. Aku mengenakan gaun putih sederhana pemberiannya, yang terasa seperti kain kafan. Tanganku sedingin es sepanjang acara, sementara genggamannya erat, seolah memastikan aku adalah miliknya, sepenuhnya. Malam itu tiba. Malam pertama yang seharusnya menjadi momen sakral, justru terasa bagiku seperti hari eksekusi. Ia membawaku ke kamar utamanya, ruangan yang selama ini hanya kusentuh ketika membersihkannya saat ia pergi. Kini, aku masuk bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai istrinya. Jantungku berdegup begitu keras, seakan ingin meledak. Aku duduk di tepi ranjang yang begitu besar, menunduk, menunggu, dan setiap detik terasa menjelma menjadi 1 jam. Aroma tubuhnya memenuhi ruangan, perpaduan wangi parfum mahal dan keharuman maskulin yang khas. Ia berdiri tepat di hadapanku, dan aku tak berani mengangkat wajah. Hanya sepatu hitam mengkilapnya yang terlihat di mataku. Aku sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk, kekasaran, paksaan, atau nafsu buas yang akan merenggut sisa harga diriku. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan, ia berlutut di depanku. Terkejut, aku memberanikan diri mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, matanya tidak hanya memancarkan ketajaman, tetapi ada kilatan kerapuhan di sana. "Anissa, lihat aku," ucapnya perlahan. Aku menatapnya. Pria besar yang selama ini kuanggap bayangan menakutkan, kini berlutut di hadapan pelayannya yang telah menjadi istrinya. "Aku tahu kau takut. Aku tahu kau menganggapku monster. Mungkin, di dunia bisnis, aku memang monster. Tapi malam ini, aku tak ingin menjadi majikanmu." "Tak ada paksaan," katanya lirih. Dengan suara bergetar, aku bertanya, "Bukankah ini hanya transaksi? Anda butuh ahli waris?" "Ya," jawabnya tanpa ragu. "Keluargaku, sukuku, mereka menuntut itu. Aku adalah yang terakhir di garis keturunanku. Beban ini berat, Anissa." Ia menyentuh tanganku yang gemetar. Sentuhannya hangat, tidak kasar seperti yang kubayangkan. Tapi aku tak ingin memiliki anak dari seorang wanita yang membenciku. Aku tak mau ia dikandung dalam ketakutan. Kata-katanya meruntuhkan benteng yang kupasang. Tiba-tiba aku sadar, pria ini bukan hanya sosok yang kutakuti, ia juga manusia yang kesepian, terperangkap dalam beban tradisi. "Aku tahu, aku memaksamu masuk ke dalam hidupku," lanjutnya. "Aku tidak akan meminta maaf, karena aku harus melakukannya. Tapi malam ini, kau punya pilihan. Kita bisa melakukannya sebagai suami istri, atau kita tidur dan menunggu sampai kau siap. Besok, atau lusa. Pilihan." Setelah semua paksaan, ia memberiku pilihan. Aku menatapnya dalam-dalam. Nafsu yang selama ini kutakuti bukanlah nafsu liar yang membabi buta, tetapi keinginan kuat untuk memiliki keluarga, tempat pulang, yang belum pernah ia rasakan. Hasratnya adalah hasrat untuk tidak lagi sendirian. Entah karena iba, atau kelegaan, atau mungkin karena pertama kalinya aku melihatnya sebagai manusia, aku menggeleng pelan. "Saya adalah istri Anda, Tuan Patrick." Ia tersenyum tipis, senyum yang hampir tak terlihat, namun mengubah seluruh wajahnya. Malam itu, ia memang menunjukkan hasratnya. Besar, kuat, menggelora. Tapi tak ada kekasaran. Yang ada hanyalah kelembutan yang kaku, seolah ia sendiri takut melukaiku. Yang ada adalah gairah yang berusaha menjembatani dua dunia yang berbeda. Aku kewalahan,
Bukan karena kekerasannya, tapi karena kelembutannya yang tak terduga. Karena kerapuhan yang ia sembunyikan selama ini. Karena cara pandangku terhadapnya berubah total hanya dalam satu malam. Monster yang kutakuti ternyata tak pernah ada. Yang ada hanyalah pria dengan luka dan beban yang tak pernah kutahu. Fajar menyentuh jendela saat aku terbangun. Tubuhku lelah, tapi hatiku terasa ringan. Aku menoleh, Tuan Patrick sudah duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela. "Ayahmu sudah menelepon?" tanyanya tanpa menoleh. "Sudah," jawabku pelan. "Tadi malam, sebelum Anda masuk. Kakak bilang uangnya sudah diterima. Operasinya akan dijadwalkan secepatnya." "Terima kasih, Tuan." "Jangan panggil aku Tuan. Panggil aku Patrick." 3 kata itu bukan sekadar permintaan, melainkan sebuah undangan, pintu yang ia buka untukku agar melangkah lebih jauh ke dalam dunianya. Bukan lagi sebagai pelayan, melainkan sebagai seseorang yang setara, setidaknya di ruang ini. Ia lalu bangkit, melangkah menuju lemari, dan kembali membawa sebuah nampan. Di atasnya, tersaji roti panggang, potongan buah segar, dan secangkir teh hangat yang mengepulkan aroma menenangkan. Patrick meletakkannya di hadapanku, di atas ranjang. "Makanlah. Kau butuh tenaga," ucapnya singkat. Aku menatapnya, pria yang semalam membuatku kewalahan dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Pria yang memaksaku menikah demi memenuhi hasratnya akan kelangsungan sebuah dinasti. Dan kini, ia justru menyajikan sarapan untukku. Aku tahu, jalan di depanku tidak akan mudah. Ini bukan kisah cinta seperti dalam buku dongeng. Pernikahan kami lahir dari keterpaksaan, dari sebuah transaksi. Aku masih berada di negeri asing, terikat pada seorang pria dengan dunia yang begitu berbeda dariku. Namun, pagi itu, sambil menyantap roti panggang yang ia siapkan, rasa menjadi korban mulai memudar. Aku merasa seperti seorang perempuan yang telah membuat pilihan terberat dalam hidupnya. Seorang istri yang perlahan mulai melihat suaminya bukan lagi sebagai bayangan mengintimidasi, melainkan pria dengan beban dan kerinduan yang nyata. Malam pertama kami memang melelahkan secara batin, namun Fajar setelahnya membawa secercah harapan, bahwa di tengah keterpaksaan ini, mungkin, hanya mungkin, ada kehidupan baru yang bisa kami bangun bersama. Sebuah kehidupan yang lebih rumit dari mimpi sederhana yang pernah kumiliki, namun juga jauh lebih nyata. Kisah Anissa dan Patrick baru saja dimulai. Kisah yang membuktikan bahwa di balik nafsu yang paling liar, seringkali tersembunyi kerinduan yang paling manusiawi. Dan terkadang, dari malam yang paling menakutkan, bisa lahir fajar yang paling menjanjikan. Pagi itu, saat sinar matahari menembus tirai tipis dan membelai wajahku, aku menyadari satu hal, hidupku tidak lagi sama. Aku memang tidak mendapatkan awal yang indah, tidak pula cinta yang datang dengan manisnya. Namun, dari keterpaksaan ini, aku menemukan celah kecil tempat harapan bisa tumbuh. Patrick bukan lagi sekadar sosok gelap yang menakutkan, ia adalah pria dengan luka, beban, dan kerinduan yang tak pernah ia tunjukkan pada dunia. Aku tahu, jalan kami akan penuh badai, perbedaan, dan benturan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sendirian di negeri asing ini. Di hadapanku kini ada seorang pria yang, meski caranya salah, tetap memilih untuk memegang tanganku. Dan mungkin, hanya mungkin, dari awal yang penuh air mata ini, akan lahir sebuah kisah yang tak pernah kubayangkan. Sebab kadang, fajar paling indah justru datang setelah malam paling kelam. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.